lu udah mempermalukan Allah, kenapa lu minjem sama rentenir, kenapa lu minjem sama pribadi, kenapa lu gak minjem sama Allah? Allah malu, lu permaluin lu. Hari ini yang masih minjem sama ojol orang paling goblok sedunia. Hari ini orang yang masih minjem sama bank orang paling goblok sedunia. Minjem sama Allah lah, Allah yang pinjem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nggak bisa. Dia utang sama Bank Mandiri 2 miliar. Dia buka usaha mie ayam. Saya bilang nggak usah, biarin. Dia buka rumah makan. Saya bilang jangan lu buka rumah makan. Sedekahin tuh panci penggorengan, dandang, piring, sendok. Gerobak kalau sedekah itu ada gerobak. Utangnya lunas tanpa dia bayar, tanpa jual dia. Kalau saya di Kalimantan itu gimana caranya saya sedekahnya tuh Pak? Ya lu sedekahin, cari tempat anak yatim, itu disedekahin semua anak yatim. Kalau mau dipaketin ke sini, berapa besar paketnya? Jadi kita di sini khusus yang nanti cari panti asuhan di sana. Kalau saya kan sekarang memang lagi megang panti asuhan itu sudah 5 tahun. Ya, cari panti asuhan yang anak yatim aja ya, bukan duafa. Kalau yang duafa nggak bisa. Kalau dia campur Pak. Nggak boleh. Anak yatimnya sekitar dia 35 orang, dia anak yatimnya 10. Gitu. Boleh. Harus yatim semua. Harus yatim. Kita nggak main duafa, kita nggak main orang miskin. Khusus yatim aja, yatim aja, yatim. Malah kalau bisa yatim eksklusif. Karena hajat kita eksklusif. Apa itu eksklusif? Yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Yatim umroh. Anak yatim yang masih kecil-kecil sudah berangkat umroh. Yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya tahajud aja. Ya itu tuh yang saya mau. Gitu. Kalau yatim yang biasa ya nggak apa-apa, tapi nggak tahajud. Ada yang yatim yang ada tahajud. Nyari kan pengen utang lunas tanpa jual aset, tanpa nyicil, nyari, nggak boleh nyerah. Kadang orang ini gue udah nyari nggak ada, nyari sampai ke lubang alat kelamin lu cari tuh. Iya. Oke. Nah, jadi satu gitu. Sementara untuk menghindar supaya orang jangan nagih. Nggak bisa. Dia nagih itu izin Allah. Karena kalau lo nggak dikejar-kejar penagih utang, nggak bakal lo lari ke Bogor temu gua. Emang gue bilang begitu, Allah kejar sampai dia kolep biar dia balik ke gue. Emang kita udah kerja sama Allah tahu. Udah kerja sama Allah. Yang parah itu kan kalau dipermalukan orang di Facebook. Nah ini dia Pak. Karena lu udah mempermalukan Allah, kenapa lu minjem sama rentenir, kenapa lu minjem sama pribadi, kenapa lu gak minjem sama Allah? Allah malu, lu permaluin lu. Hari ini yang masih minjem sama ojol orang paling goblok sedunia. Hari ini orang yang masih minjem sama bank orang paling goblok sedunia. Minjem sama Allah lah, Allah yang pinjem. Kalau ini mau bawaan orok, dia salah nyidam. Dia makan jeruk Bali, dia makan buah berenuk. Lalu buah berenuk, buah beracun. Pokoknya gue pesan lo, nikmatin, jalanin, syukurin, itu yang gue mau. Kalau lo enggak, mikir, komen, ngeluh. Ya Allah, yang kagak boleh. Nikmatin, jalanin, syukurin gitu loh. Coba hari ini tidak ada kata sedih, karena nggak ada ayatnya. Siapa yang sedih akan aku tambahkan lagi nikmatnya, nggak ada. Hari ini nggak ada kata murung, karena nggak ada ayatnya. Siapa yang murung akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Makanya kalau saya tanya Allah kenapa dia dikejar debt collector nggak selesai, karena dia sedih Ji. Karena dia murung, karena dia gundah, karena dia gelisah, karena dia sedih. Nggak boleh. Emang ada ayatnya? Emang ada? Nggak ada kata Allah. Ayatnya apa Allah? Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Sepahit apapun itu nikmat, karena kata Allah nikmat itu nggak semuanya manis. Pahit juga nikmat. Buktinya apa?
Itu temulawak brotowali pahit sehat. Coba lo minum teh manis tiap hari, yang ada lu diabetes. Bisa kalau sepanjang hari dari bangun tidur sampai tidur yang diucap hanya syukur, itu yang bikin lo terkabul. Lo kan enggak, sepanjang hari ngeluh aja, sedih aja, gundah aja. Makanya saya bilang, Allah kenapa dia nggak dikabulin, kenapa Pak Gatot Subroto nggak dikabulin? Karena dari bangun tidur sampai mau tidur isinya ngeluh, tidak syukur. Nah coba lu syukur dulu, bisa gak? Terima kasih ya Allah, terima kasih hari ini. banyak hutang. Ya enggak, jadi kita tuh ucap syukurnya pakai prasangka baiklah kepada Allah. Kebanyakan kan tamu-tamu kandang B kenapa nggak terkabulnya gini? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya utang. Ya, kok begitu doanya, nggak boleh begitu. Alhamdulillah, 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 utang saya lunas, utang saya dilunasin sama Allah. Kenapa jadi alhamdulillah, alhamdulillah, saya masih punya utang? Begitu, nggak boleh. Kan ucapan doa. Ntar jadi masih punya utang aja. Ya makanya lo bersyukur. Bisa lo besok dari bangun tidur sampai mau tidur bersyukur. Kalau lo bersyukur boleh pakai baju. Kalau lo nggak bersyukur lo telanjang bulat gitu aja. Jadi lo nggak akan telanjang bulat pakai baju terus. Berarti lo bersyukur. Itu aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah utang saya lunas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah utang saya lunas. Gitu. Siapa lagi? Semua disedekain. Semua yang ada di rumah besok lo buntal-buntal karung paketin. Mau di sini mau disedekain, pokoknya harus anak yatim ya. Harus anak yatim. Saya nggak tajuk kalau nggak anak yatim. Karena Nabi Muhammad pada saat hijrah ke Mekah, ke Madinah, itu yang dicari tanahnya anak yatim. Yang sekarang buat Nabawi, itu tanah anak yatim. Saya nggak setuju orang miskin, saya nggak setuju duafa, saya nggak setuju. Saya setuju anak yatim. Karena ayat gini Mbak, siapa yang mensyukuri, siapa yang memuliakan, siapa yang menyantuni anak yatim, nanti di surga akan berdampingan dengan aku seperti jari telunjuk dan jari payah. Nggak ada ayatnya gini, siapa yang memuliakan ibu yatim, nanti di surga akan berdampingan dengan aku seperti jari telunjuk dan jari payah. Nggak ada kata-kata ibu yatim, anak yatim. Kalau ibu yatim mah bonus. Alhamdulillah ketemu ibunya, alhamdulillah ketemu ibunya. Apa yang lu bisa sedekain kalau dulu? Sekarang apa? Ya sekarang kalau lu Pak Haji supaya saya kan ditagih sama debt kolektor, ya mana yang lu bisa persembahin ke Allah? Apa? Iya lo apa dulu? Lo balik dulu ke mana? Ke Banjarmasin, kemana? Ke Kalimantan. Lo sedekain semua, paketin, kirim. Itu apa yang lo bisa? Sekarang kalau lo nggak ada yang disedekain ya gue nggak bisa bantu. Karena yang bisa nolong kita tuh sedekah, bukan yang nolong perbankan, bukan yang nolong venture, bukan yang nolong ipar sepupu. Sedekah itu. Terus sedekain aja, apa lo bisa mau jam kayak mau apa, kalau sedekain aja, sedekahin semua. Ntar lihat kecepatannya. Itu banyak kemarin. Gue mau utangnya lunas. Iyalah, apa yang lo punya sedekain. Lo punya apa? Yang milik lo aja apa? Walaupun 0,1% tapi milik lo apa? Mobil. Mobil apa lo punya? Mercy. Mercy masih nyicil. Tapi yang masih punya lo kan? Iya. Ya udah sedekain aja. Gue punya bebek. Berapa bebek lo punya yang ada di kandang belakang? Ada 12. Ya udah 12 sedekain. Yang nggak bisa disedekain itu suami, istri, anak, bon tagihan utang nggak bisa. Padahal mau sisanya utang dia sedekah. Gila kan ya, ngawang. Kan belum pagi senang ya, bawa senang nih. Kalau aku di belakang ini nggak ada satu bu, nanti siapa?
Buntal bos, semua bajunya lo sedekahin. Karena buat apa juga orang nggak kepake juga. Kenapa? Kalau kita besok tagihannya cair, kenapa nggak kita beli baju baru di Pondok Indah Mall? Kenapa nggak kita beli baju baru di Plaza Indonesia? Orang cair kok semuanya. Nah baju yang sekarang di lemari kosongin, yang nempel di badan aja kayak misalnya Pak Gatot, baju dinasnya lah yang disisain karena dibuat dinas. Selebihnya masih sedekahin semua. Malah kalau bisa lemari-lemari bisa sedekahin. Sedekahin semua bos, yang nggak bisa disediain muka lo tuh. Ya kan kalau bawa mukanya. Iya, buntal tuh, termasuk alat kelaminnya suami dibuntal. Ya ntar gue bikin imitasi dari ceker. Pokoknya pesan saya, apa yang ada kita punya sedekahin. Karena gini, contoh ya, kita bawa ayam, ya, dikejar-kejar sama herder. Itu akhirnya kita digigit pantatnya sama herder. Nah kalau kita udah digigit jatuh, udah kitanya dimakan sama herder, cek apa ayamnya juga 100 potong. Udahlah lepasin aja ayamnya 25 ekor. Nah tuh herder makan kan lama 25 ekor, kita lari sejauh-jauhnya. Ini enggak, tetap kita mau pertahanin tuh harta kita nih yang tinggal sisanya. Digigit lo sama debt collector, digigit lo sama riba, digigit lo sama utang. Lepasin, kasih makan di riba. Lo tinggal berapa aset lo sekarang? Taruh tinggal 100, kasih aja riba 25%, utang kasih 25%, riba utang, debt collector kasih 20%, yang 75 lo bakal kabur. Ini tetap kita udah drop, masih nggak mau disedekain. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.